Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagia sekali di sore hari ini, saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam acara Sedan seputar Ramadan 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 2000 Masehi. Untuk kesempatan hari ini di hari ke-12 Ramadan ya, tepatnya tanggal 3 April 2023. Para kanca, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA dan Tanjung Enim Radio. Para kanca Tanjung Enim Radio, buka puasa. Pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio sebagai narasumber yang terhormat Ustadz Haji Priyadi Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Para kanca, tema yang akan diangkat pada sore hari ini ialah perbaikan diri di bulan Ramadan ya. Dan seperti biasa, untuk Anda yang ingin menyaksikan acara ini, silakan kunjungi Facebook Tanjung Enim Radio dan juga bisa didengarkan di www.tanjungenimradio.id. Baik para kanca, setahun sudah kita berpisah dan tahun ini kita berjumpa lagi di tahun 1444 Hijriah. Kami doakan semoga Anda yang saat ini tengah beraktivitas, menjalankan ibadah puasa, puasanya lancar ya, aktivitasnya lancar dan insya Allah akan membawa keberkahan. Ustadz, apa kabar nih Pondok Pesantren Tafiz Quran Simpang Waras Mandala beserta seluruh tenaga pendidiknya? Alhamdulillah, semenjak sudah diresmikan pada bulan Juli kemarin tahun 2022, alhamdulillah Pondok Pesantren Tafiz Nurul Quran Simpang Waras Mandala itu sudah ada santri 13 yang sudah mukim. Kemudian TVA Tafiznya ada sekitar 20 ya. Bertambah hari bertambah santri. Iya, itu kisaran usianya dari umur berapa ke umur berapa nih Ustaz? Kalau untuk yang mondok itu tamat SD. Tamat SD ya? Ya, khusus laki-laki, tapi kalau perempuan belum menerima karena tempatnya belum dibangun. Iya. Ya mudah-mudahan betul yang Ustadz sampaikan, makin hari makin bertambah ya. Jadi untuk tingkat SD dan SLTP ya? Iya. Untuk tingkat SD, tamat SD, kemudian ya? Sekolahnya kalau SMP-nya di pondok yang lama. Iya, di Nurul Quran ya? Iya. Nurul Quran ini kan ada 2 pondok pesantren. Yang kitab kuning itu yang lama, didirikan 2013. Ya, ini yang baru, ini baru 2022 khusus Tafidz. Khusus Tafidz ya? Quran, ya. Oke. Nah, para kanca Tanjung Enim Radio, bagaimanakah tentang perbaikan diri di bulan Ramadan? Baik dari Jalan Buluran Atas Tanjung Enim Radio, Tanjung Enim Kota Tujuan Wisata. Mari sama-sama kita dengarkan uraian bersama Ustadz Haji Priyadi Al-Hafiz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Para kanca Tanjung Enim Radio dimanapun Anda berada, sahabat setia Tanjung Enim Radio yang berada di studio, yang semuanya, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saat ini berada, yang semuanya dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita pada hari ini sudah 12 Ramadan, di penghujung 12 Ramadan. Itu pertanda bertambah hari puasa, berarti pada dasarnya puasa itu sebentar lagi juga akan meninggalkan kita. Apakah tinggal tersisa 18 hari lagi kalau tidak salah. Kurang lebih 18 atau 17 hari. Kalau 29 berarti 17 hari. Kalau 30 berarti 18 hari. Apakah yang tersisa tinggal 17 atau 18 hari tersebut kita biarkan begitu saja? Maka jawabannya tentu tidak. Karena kita ini tidak ada jaminan untuk bisa ketemu kembali bulan Ramadan tahun depan. Nah, justru karena tidak ada jaminan, belum ada jaminan bisa ketemu Ramadan lagi bulan tahun depan, maka betul-betul manfaatkan kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini. Jangan sampai bulan Ramadan pada tahun ini disia-siakan. Karena kita akan menjadi hamba yang rugi kalau Ramadan pada tahun ini lebih buruk daripada tahun yang kemarin. Dan akan menjadi orang yang beruntung ketika Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini kita semua, kanca radio Tanjung Enim Radio dimanapun berada, mudah-mudahan lebih baik, lebih istiqomah. Kemudian berikutnya juga lebih meningkatkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu banyak yang harus kita perbaiki. Masih ada kesempatan 17 hari lagi kita memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini. Adapun yang perlu diperbaiki di bulan Ramadan ini, pertama memperbaiki yaitu keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat penting memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keimanan dan ketakwaan yang baik, maka kita tidak akan bisa mengarungi kehidupan di dunia ini dengan baik. Tetapi ketika kita dapat memanfaatkan di bulan Ramadan ini, memperbaiki keimanan kita dan ketakwaan kita, nanti setelah keluar dari Ramadan, setelah Idul Fitri, maka mudah-mudahan keimanan kita dan ketakwaan kita bertambah mantap. Dengan bertambah mantap keimanan dan ketakwaan kita, maka hidup kita ini akan teratur. Yang menjadikan hidup kita tidak teratur itu karena keimanan dan ketakwaan kita masih setengah-setengah, masih kadang-kadang belum mantap. Nah, di bulan Ramadan ini perbaikan itu sangat penting, karena tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Ketika kita merasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita wajib berpuasa. Loh, kok ada orang yang tidak puasa? Berarti dia kurang iman, berarti tidak beriman kepada Allah. Ya.
Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, maksudnya adalah orang-orang sebelum kita ini semuanya berpuasa, Pak. Ya. Nabi-nabi terdahulu juga berpuasa, cuman puasanya beda dengan puasanya umat Rasulullah. Mungkin Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, ini 30 hari, 1 bulan. Kalau kita mengetahui rahasia 1 bulan di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa, baik itu pahalanya dilipat gandakan ataupun ampunan dan lain sebagainya, kita kepingin, Pak. Tidak hanya Ramadan itu di bulan Ramadan saja. Kepingin kalau bisa 1 tahun itu jadi Ramadan semua. Iya, kalau kita ini tahu rahasia daripada bulan Ramadan tersebut. Karena bulan Ramadan tersebut itulah adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Kesempatan kita di bulan Ramadan, umat Rasulullah ini memperbaiki diri. Ya, keimanan dan ketakwaan itu sangat penting. Ya. Kemudian agar apa? Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ketika kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ya. Kemudian Tanjung Enim, Kanca Tanjung Enim Radio dimanapun Anda berada. Yang kedua, kita disuruh memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Mungkin bisa jadi 11 bulan yang lalu kita ini jauh dari Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah, yang diberikan kepada Rasulullah Nabi kita. Al-Quran itu keberkahannya luar biasa, sangat besar. Bukan untuk orang yang membacanya saja, tetapi untuk orang yang berada di sekitarnya. Bayangkan saja, Pak, kalau kita baca di rumah, ya, itu memberkahi seisi rumah kita. Kalau kita membaca di masjid, suara masjid sampai keluar, corong masjid tersebut, mikrofonnya itu sampai keluar, ke seluruh penjuru pelosok daripada kampung tersebut, maka memberkahi sekeliling kampung sampai mana ujung daripada suara itu. Ya, makanya kampung itu tentram, sejuk, damai, jauh dari keributan, jauh dari masalah. Ya, karena ya aurah daripada bacaan Al-Quran itu. Nah, dibaca di rumah tadi memberkahi isi rumah. Ya, anak istrinya, keluarganya, makanya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, sejuk, tentram dan damai. Kalau ada masalah, maka Allah berikan kesabaran. Ternyata Allah uji ini, uji itu, maka Allah kasih kesabaran dan kasih petunjuk, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tiada lain orang hidup di dunia ini ya setiap harinya diuji, tidak ada orang yang hidup ini tidak diuji. Enak sekali kalau seandainya tidak ada ujian. Konsekuensi manusia hidup itu memang untuk diuji semasa dia masih ada nyawa gitu. Kalau tidak kepingin ujian lagi ya mati. Ya. Maka dari itu konsekuensi daripada manusia hidup untuk diuji oleh Allah. Maka berbanggalah ketika kita sering diuji oleh Allah apapun ujiannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan akan kami uji manusia itu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Bisa jadi keburukan itu bisa jadi kesempitan ekonomi, penyakit, atau kurang, atau masalah, atau apapun bentuknya, itu ujian. Bisa jadi kesenangan itu serba cukup, serba ada, pengen apa-apa ada, ya. Dan itu semua ujian juga, ya. Ada orang mengatakan aku rajin sholat tapi rezekinya seperti ini saja. Itu tetangga depan tuh tidak sholat kok rezekinya lancar, betul. Ya, berarti dia diuji di kesenangan seperti itu. Kalau sampean kamu berarti diuji susah. Apakah sabar atau tidak? Diuji dengan masalah, dengan penyakit, itu ujian juga. Pada dasarnya semuanya sama sebetulnya. Diuji susah, diuji senang itu sama. Itu semua adalah ujian. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan akan kami uji manusia itu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan akan kami kembalikan kalian semua hanya kepada kami. Nah, semuanya akan kembali ke Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di dunia ini tidak kembali kepada Allah. Termasuk nyawa di kandung badan ini adalah kembali kepada Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah amanah, titipan.
Ya. Nah, maka dari itu yang ketiga kita disuruh memperbaiki kedekatan kita yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah mungkin 11 bulan yang lalu mungkin kita kurang, atau kita sering lalai, atau kita sudah dekat tapi belum begitu dekat. Nah, di bulan Ramadan ini memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Apabila kita dekat dengan Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketika hati tenang, maka perbuatan juga kita akan teratur. Ya. Yang menjadikan hati kita tenang karena iman kita yang memimpin hawa nafsu kita. Ini hati menjadi tenang. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Tetapi ketika hawa nafsu yang memimpin iman kita, maka kita tidak akan bisa tenang dalam keseharian kita. Ya. Nah, kedekatan kita kepada Allah itu sangat penting di bulan Ramadan. Terus semakin kita mengerjakan amal kebaikan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita meninggalkan amal kebaikan, justru melakukan kemaksiatan, kesalahan dan dosa-dosa, maka kita akan semakin jauh dan kita kurang menyebut namanya, kurang berzikir kepadanya. Kemudian dibarengi juga kemaksiatan, dosa-dosa yang kita kerjakan, ini bertambah jauh manusia. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwasannya aku adalah dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dekat, Pak, dengan kita. Cuman terkadang diri kita ini yang merasa jauh. Mengapa merasa jauh? Ya karena kita melakukan banyak kekeliruan, kesalahan dan dosa dan maksiat. Ya seperti itu, tambah jauh akhirnya. Ketika kita melakukan amal kebaikan, pasti tambah dekat. Contoh, kita rajin sholat, kita sholat, jaga sholat kita, baca Al-Quran kita, zikir, kemudian bersedekah, kemudian berbuat baik, pokoknya melakukan hal-hal yang positif yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka seseorang akan tambah dekat, ya. Dan itu pun menjadikan hati menjadi tenang, ya seperti itu. Nah, kedekatan kita kepada Allah sangat penting di bulan Ramadan. Kesempatan kita terus tambah dekat sehingga nanti keluar bulan Ramadan, nanti kita juga akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kita disuruh memperbaiki ketundukan dan kepatutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patut maksudnya ruku dan sujud dengan cara sholat, maksudnya berdoa, maksudnya karena definisi daripada sholat itu adalah doa. Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu doa, isinya semuanya. Nah, maka dari itu perbanyaklah di bulan Ramadan ini sholat, perbanyak doa, berdoa dengan cara sholat atau berdoa di luar sholat. Karena ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang mau berdoa kepadaku pasti tak kabulkan, kata Allah. Ya. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, oleh Allah. Bagaimana mau dikabulkan? Dia sendiri saja tak mau berdoa, tak mau berdoa dengan cara sholat. Ya gimana Allah mau mengabulkan? Yang namanya mau mengabulkan itu dia panjatkan doa dulu dengan cara sholat. Ya. Nah, baru dikabulkan oleh Allah. Ada syaratnya dikabulkannya doa itu. Ada anjutannya tadi. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku apabila ia berdoa kepadaku, hendaklah mereka mengikuti perintahku. Nah, ikuti perintah Allah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan diperintahkan Al-Quran. Ya, laksanakan, larangan tinggalkan, dan tetap beriman kepadaku. Maksud kata Allah itu tetap beriman, jangan melakukan keingkaran, jangan melakukan kesyirikan, jangan buat tandingan-tandingan kepada Allah. Ya, jangan mensekutukan Allah. Nah, kalau kepingin doanya cepat dikabulkan. Kita ini kadang-kadang malam sudah berdoa, kadang-kadang sudah sholat, berdoa kebaikan, paginya maksiat, paginya ngerumpi, paginya ngerasani orang, jelek-jelekin orang, kemudian paginya lagi menipu orang. Bagaimana doanya mau mustajab? Ya, tidak bisa mustajab doanya.
Yang namanya doa mustajab itu malam sudah memanjatkan doa kebaikan, paginya iringi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya doanya mustajab. Kita belum meminta saja sudah Allah kasih. Baru terbesit dalam hati kadang-kadang Allah sudah beri. Ya, Allah itu sangat luar biasa. Kita belum minta saja sudah disediakan rezeki sebetulnya. Ya, kita belum minta ampun sudah Allah sediakan ampunan itu. Apabila apabila hamba-hambaku berdoa di malam hari karena kemaksiatan yang dia kerjakan, dia minta ampun seandainya, ya, maka sudah Allah sediakan ampunan itu, ya. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita minta ampun, ya, kita melakukan maksiat di malam hari, Allah buka pintu maaf di siang hari. Ketika kita melakukan kemaksiatan di siang hari, Allah buka pintu maaf di malam hari. Jadi setiap saat itu pintu maaf itu terbuka bagi hamba-hambanya. Itu sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah sebetulnya. Cuman kadang-kadang manusia ini tidak pemurah. Ya. Kalau ada orang berbuat salah saja tidak mau dia maafkan. Seolah-olah dia tidak pernah berbuat salah. Seharusnya jadi muslim yang baik itu ketika orang berbuat salah kepadanya, dia merasa dizolimi oleh orang lain, atau orang buat salah kepada dia, orang itu mau minta maaf, ya dimaafkan saja, ya, jangan tidak mau dimaafkan, jangan tidak memaafkan. Jadi muslim yang baik itu hatinya lembut, ya, mudah minta maaf kalau dia bersalah, dan mudah menerima maaf orang lain ketika orang itu berbuat salah kepadanya. Ya, justru ketika orang berbuat salah kepada kita, kita doakan kebaikan. Ya, doakan. Mengapa dia berbuat salah kepada kita? Mungkin karena dia tidak tahu dengan kita. Mungkin karena tidak pernah ketemu. Mungkin tidak pernah salaman, tidak pernah ketemu. Jadi silaturahimnya kurang. Jadi yang ada hanya pikiran negatif, ada suuzon yang ada. Coba kalau sering duduk, sering ngopi bareng duduk. Jadi kan tahu seperti itu. Ya, maka dari itu, ya mudah-mudahan dengan seperti itu, ya akhirnya kita senantiasa tidak pernah suudzon sama orang. Jadi ketika orang itu berbuat kesalahan kepada kita, kita maafkan. Ya, pintu maaf Allah terbuka. Ya, seperti itu. Baik, para kanca Tanjung Radio yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi uraian tausiah yang berjudul perbaikan diri di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menambah wawasan kita tentang perbaikan diri. Apalagi nih Ustadz tadi menyampaikan bulan penuh barokah, ya, di mana setiap saat Allah membuka pintu maaf bagi kita yang merasa salah. Begitu merasa salah di malam hari, siang harinya dibukakan pintu maaf. Dan mudah-mudahan dengan uraian ini akan lebih menambah lagi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, ini mungkin saatnya statement closing, ya, sebagai inti dari uraian pada kesempatan sore hari ini. Silakan Ustadz. Ya. Sebagai uraian tambahan, selain kita memperbaiki diri yang tadi, kita juga harus memperbaiki kedekatan kita dengan anak yatim piatu du'afa. Karena dalam hadis itu, malam yahtami bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli akan keadaan suatu kaum, maka mereka bukan termasuk golongan mereka, bukan termasuk muslim yang baik. Kalau kita senang di atas penderitaan orang lain, kita serba cukup, serba ada, kemudian ada tetangga kita yang tidak makan, tidak minum, kemudian tidak sekolah, kemudian yang susah, kita tidak peduli dengan orang seperti itu, dengan orang-orang seperti itu, maka meskipun kita sholat, meskipun kita puasa, meskipun kita zikir, kita baca Quran, kita beramal apapun, ibadah haji dan umroh, tapi kita tidak peduli dengan keadaan saudara kita yang seperti itu, maka bukan termasuk muslim yang baik kita. Ya, maka tidak sempurna iman yang seperti itu. Karena iman yang sempurna itu antara hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan hablum minanas itu harus seimbang. Tidak cukup hablum minallah saja. Kita ini hidup di dunia, kita ini masih perlu bantuan orang lain nanti. Kita bantu orang lain, kita pada dasarnya kita juga nanti akan membutuhkan bantuan orang lain juga sebetulnya. Maka dari itu, ya jangan sampai kita tidak peduli hablum minanas, hubungan kepada manusia juga sama. Rasulullah seperti itu.
Kemudian berikutnya yang terakhir memperbaiki ketajaman dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Insya Allah ketika seseorang itu mengamalkan Al-Quran dengan baik akan diberikan ketajaman membedakan hak dan yang batil, baik dan buruk. Ya, insya Allah diberikan ketajaman. Ya, seseorang tidak akan bisa sempurna keimanan seseorang ketika dia tidak mempelajari Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran itu bertunjuk. Mengapa? Nak kepingin mempelajari cabang ilmu agama di dalam agama Islam ini, dasarannya harus bisa baca Quran dulu. Bagaimana dia mau mempelajari cabang ilmu yang lain di dalam agama kita, dia sendiri seandainya belum bisa membaca Al-Quran, tidak bisa. Karena untuk bisa belajar yang lain-lain, belajar ilmu agama di dalam agama Islam ini, dasarannya bisa baca Quran. Makanya nenek-nenek kita, orang tua kita dulu mengajari kita sejak dini itu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu tujuannya seperti itu. Supaya apa? Cahaya Al-Quran sudah ada di dalam dada kita, nanti mau belajar yang lain-lain mudah ketika sudah dewasa, seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini keenam yang saya sampaikan tadi, ya pertama yaitu memperbaiki diri, yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu sangatlah penting supaya keluar dari Ramadan iman kita bertambah mantap. Ya, takwa kita bertambah mantap. Kemudian yang kedua, memperbaiki diri, kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, dengan kita memperbaiki diri, kedekatan kita dengan Al-Quran, maka kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang dibaca. Seseorang itu kedudukannya nanti di akhirat tergantung Al-Quran yang dibaca. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada si pembaca. Kemudian berikutnya, yang ketiga, memperbaiki kedekatan kita kepada Allah sangat penting. Karena dekat dengan Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian berikutnya memperbaiki ketundukan dan kepatutan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak berdoa kepada Allah baik pagi, siang dan petang. Di bulan Ramadan ini sangat mustajab doanya. Salah satu doa yang tidak tertolak adalah doanya orang yang lagi berpuasa. Maka dari itu sahabat Kance Tanjung Enim Radio dimanapun berada, perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Karena doa di bulan Ramadan ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya kedekatan kita kepada yatim piatu du'afa. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Ya, masih kecil sudah yatim piatu. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita harus dekat dengan anak yatim, dekati anak yatim di bulan Ramadan. Mungkin 11 bulan yang lalu kita boro-boro nak duduk dengan anak yatim piatu du'afa. Mungkin tidak pernah mungkin. Ya, nah di bulan Ramadan ini datangnya anak yatim piatu du'afa. Kasih santunan, kasih bantuan, kasih makan. Ya, seperti itu. Ya, tapi bukan di bulan Ramadan ini saja. Puasa itu berhasil bukan terletak di Ramadan yang kita kerjakan. Apa yang sudah dikerjakan di bulan Ramadan itu bisa dipraktekkan setelah Lebaran. Itu puasa yang berhasil. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, hablum minallahnya bertambah meningkat, hablum minannas juga meningkat. Jadi seimbang. Ya, ini orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti itu. Ya, dia meningkat semua hablum minallah dan hablum minannasnya. Kemudian kesimpulannya yang terakhir juga, ketajaman di dalam membedakan antara yang hak dan yang batil ini sangat penting sekali. Ya, insya Allah ketika kita mempelajari Al-Quran dengan baik, kita katakan yang hak, kita katakan hak, yang haram kita akan haram, yang baik kita akan baik, kita katakan baik, yang buruk kita akan katakan buruk juga, yang hak juga katakan hak, yang batil dikatakan batil. Ya, tidak bercampur aduk. Jangan sampai kita bercampur aduk dalam hidup ini. Kalau bercampur aduk kita ini sia-sia nanti apa yang kita kerjakan. Ya, mungkin itu saja sahabat setia Kance Radio, Kance Tanjung Enim Radio dimanapun. Mudah-mudahan puasa kita selama 12 hari yang sudah lewat ini terakhir 12 hari, mudah-mudahan semuanya rangkaian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap sampai hari yang ke-29 atau ke-30, kita berharap mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa merampungkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah dengan baik, tentunya lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita dan seluruh rangkaian ibadah puasa kita terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kanci Tanjung Radio yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah bersama Ustadz Haji Priyadi Al-Hafiz. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tafiz Quran Simpang Waras Mandala, Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan membawakan tema perbaikan diri di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang beliau uraikan tadi bisa memberi manfaat yang sangat besar untuk kita. Ada perubahan-perubahan, apalagi yang beliau sampaikan tadi, perubahan ini akan terjadi, perbaikan-perbaikan ini setelah kita menjalankan ibadah puasa. Para kajian yang radio, acara ini dipersembahkan oleh Humas PTBA. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan hari ini, saya Dismes dan Ustadz Priyadi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.